di sini saya akan menjadi konselor kakak dalam permasalahan yang kakak sedang hadapi. Nah, sebelumnya bolehkah saya mengetahui nama kakak dan jika diperkenankan apakah kakak mau masuk ke dalam rekaman video ini? Selamat malam juga Kak. Perkenalkan nama saya Katarina Nadine Galesia Putri. Untuk kabar saya ini baik, sebenarnya kalau boleh jujur tuh nggak baik-baik aja sih Kak. Oh gitu ya. Lagi kacau gitu. Kacau. Sebelumnya tuh makasih nih Kakak udah mau jadi konselor saya. Untuk keterlibatan saya dalam video, gimana ya Kak? Saya tuh malu gitu loh Kak, takut nanti ada yang lihat muka saya gitu. Jadi gitu. sedangkan saya kan ingin curhat tentang hidup saya kan, tentang permasalahan saya, jadi saya malu. Mohon maaf ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, oke Kak, saya mengerti jika kakak tidak mau wajahnya terekam. Nah, untuk semakin lebih dekat saja, siapakah nama panggilan kakak ini? Panggilan saya tuh Nadine. Oke, Kak Nadine ya. Iya. Terima kasih ya sudah mau untuk bersedia diwawancarai dan men-sharingkan pengalaman kakaknya ya. Oke, langsung saja Kak Nadine, apakah permasalahan kakak yang ingin di-sharingkan pada pertemuan kali ini? Baik Kak, permasalahan saya tuh yang saya rasakan tuh akhir-akhir itu yaitu depresi gitu. Depresi ini muncul ketika saya tuh putus cinta Kak sama pacar saya yang sudah pacaran tuh selama hampir mau 6 tahun gitu. Saya pacaran sama dia tuh dari SMP, kita SMP bareng, SMA bareng. Nah, sampai akhirnya kan saya ini mau kuliah kan Kak, udah lulus SMA, saya kuliah. Saya memutuskan tetap sekuliah di Jogja ini, sedangkan pacar saya tuh memutuskan kuliah di Palembang. Nah, dari situ pacar saya tuh padahal nggak ada masalah gitu Kak, padahal itu tuh berjalan ya seperti biasa gitu. Emang sih dia udah ke Palembang karena di Palembang dia ada saudara di sana. Nah, lalu tiba-tiba tuh dia ngechat saya terus minta putus gitu. Lalu berapa minggu kemudian tuh dia ngepost sama cewek lain gitu Kak, Nah, gara-gara itu tuh saya depresi. Gimana ya Kak, udah 6 tahun kita tuh susah senang bareng gitu, walaupun kita emang pacarannya waktu masih bocil lah ya. Mungkin Kakak nganggap saya tuh masih bocil, tapi saya tuh udah pacaran 6 tahun Kak. Orang tua juga udah kenal satu sama lain. Terus ya pokoknya susah senang bareng lah Kak, tapi ternyata dia mutusin aku karena buat cewek lain. Dari situ tuh saya sempat depresi, saya pengen kabur dari rumah. Saya bingung Kak, mau cerita ke siapa, cerita ke teman. Saya tuh jujur, saya cerita ke teman, tapi itu saya tuh sebenarnya pengecut gitu loh. Saya nggak mau terlihat lemah, nggak mau terlihat nangis di depan teman saya, padahal teman saya tuh mau mendengarkan, bahkan kasih saran yang baik tuh untuk saya. Tapi saya tuh malu kalau kelihatan nangis, kelihatan lemah di hadapan teman saya. Terus saya juga karena depresi tuh pengen kabur dari rumah, bahkan sampai kayak hampir stres gitu loh Kak, sampai mau teriak-teriak di jalan itu, karena gimana ya, dia tuh udah segalanya lah buat saya. Maksudnya setiap hari tuh ketemu gitu, udah segalanya. Tapi kenapa cuma gara-gara LDR yang baru sebentar ini, belum apa-apa, kita juga belum masuk kuliah, maksudnya belum bertahun-tahun LDR-annya gara-gara cewek, cuman gara-gara cewek baru gitu mutusin saya. Nah, saya juga sempat stalking IG ceweknya gitu kan, terus saya ngerasa apa saya bahas dendam aja ya, kayak gitu. Maksudnya bahas dendam bahas dendam ke ke mantan saya, maksudnya ke mantan saya, terus bahas dendam ke pacarnya ini loh, kayak buat hubungan mereka rusak. Karena saya berpikir nggak ada nih yang belain aku, nggak ada yang ngertiin aku gitu. Mungkin teman-teman saya, keluarga saya, kalau saya ceritain mungkin dia akan mengerti, tapi saya tuh nggak mau Kak. Jadi itulah yang buat saya tambah terpuruk, tambah depresi. Saya juga bingung. Nah, inilah permasalahan saya Kak, baru saya ceritakan ke kakak karena saya malu kalau cerita sama orang-orang yang dekat, yang kenal sama saya gitu. Oke, pasti berat ya Kak, jadi kakak Nadine ini. Jadi pacaran selama 6 tahun, sama aja kayak dunia kakak tuh udah tentang dia ya Kak ya.
Nah, jadi semangat ya kak, pasti ada seseorang yang disiapkan oleh Tuhan untuk mendampingi kakak kelak. Nah, saya di sini hanya bisa mendengarkan, tidak bisa memberi saran dan solusi terhadap permasalahan kakak yang sedang dihadapi ini. Nah, tetapi saya ingin mengajak kakak untuk membaca perikop kitab suci dari Yeremia 20 ayat 11 sampai 13, yaitu semoga dengan perikop ini kakak Nadine dapat dikuatkan dan untuk kuat terus dan bertahan. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Baik kak, kita tutup konseling ini dengan doa dan membaca Yeremia 20:11 ayat 13. Nah, harapannya semoga kakak tetap kuat dan tetap percaya pada proses Tuhan. Oke, kita baca bareng-bareng ya perikopnya. Iya Kak. Oke. Yeremia 20:11 sampai 13. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Oke, baik Kak Nadine, setelah kakak dikuatkan dengan perikop dari Yeremia 20 ayat 11 sampai 13, baiklah kita akan berdoa untuk kelanjutan hidup Kak Nadine. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan aku dengan Kak Nadine yang sedang mengalami permasalahan hati. Tuhan, melalui pertemuan ini kiranya Engkau menguatkan Kak Nadine supaya ia tidak kehilangan semangat hidup dan arah hidup. Ingatkan kepadanya bahwa masih ada keluarga dan teman-teman Kak Nadine yang sayang dengannya. Tenangkanlah hatinya dan buatlah ia percaya pada seluruh prosesnya bahwa semua ini terencana atas kehendak-Mu. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Nadine atas waktunya, atas sharingnya. Semoga hati Kak Nadine lebih lega setelah menceritakan kepada saya. Saya terima kasih Kak, kakak sudah mau mendengarkan saya. Saya sempat bingung mau cerita ke siapa, tapi saya bersyukur ketemu kakak sebagai konselor. Terima kasih. Bye. Ya Kak, dadah. Terima Dadah, kasih. terima kasih.